Dengan cepat, dia menyuruh Amelia dan Dolly masuk ke pesawat. Dibantu oleh Casey robot, Amelia pun digendong dan berhasil masuk ke kapal. Sedangkan Dolly harus mati karena terseret arus ombak tersebut. Tak cukup sampai situ, selain mereka akan membuang waktu berpuluh-puluh tahun, Cooper dan Amelia pun harus bertahan dari gelombang ombak kedua yang sama tingginya, yang pada akhirnya mereka pun bisa selamat kembali ke pesawat utama. Tiba di sana, mereka melihat Romley sudah beruban dan menua. Karena ternyata dirinya tidak tidur di Sleep, di mana di situ dia bisa tidur selama yang dia mau dan tetap pada kondisi pertama saat dia tidur. Namun Romley memutuskan untuk terus terjaga dan berharap Cooper dan kawan-kawan akan kembali. Dan Anda tahu berapa waktu yang sudah dihabiskan? Ya, kejadian tadi berlangsung selama 23 tahun 4 bulan 8 hari. Dan yang membuat Cooper risau adalah Murphy anaknya akan semakin kecewa tatkala dirinya tidak memberi kabar sedikit pun kepada keluarganya di planet bumi. Sementara itu, Cooper pun melihat rekaman yang dikirimkan selama 23 tahun terakhir, di mana di situ terlihat Tom anaknya sudah menjadi lebih tua dari Cooper sendiri. Yeah, I really think this is the one. Murphy stole Grandpa's car. She crashed it. She's okay though. Dan tepat di hari itu, Murphy anaknya mengatakan bahwa saat ini mereka sudah seumuran dan dia teringat bahwa Cooper dulu mengatakan bahwa saat mereka seusia, Cooper akan kembali ke bumi. Tapi pada faktanya, sampai sekarang Cooper belum juga kembali. And today I'm the age you were when you left. Murphy sendiri sekarang bekerja bersama ayah Amelia di fasilitas NASA dan menjadi ilmuwan di sana, di mana dirinya membantu memecahkan rumus untuk membuat sebuah pesawat atau bahtera yang bisa mengangkut semua umat manusia agar bisa pindah ke planet lain. Dan singkat cerita, ketika ayah Amelia sudah sekarat, akhirnya dia jujur kepada Murphy bahwa dirinya telah berbohong mengenai membuat pesawat yang bisa mengangkut seluruh umat manusia, karena ternyata ayah Amelia sendiri tidak bisa menyelesaikan rumus tersebut. Aduh, gawat. Dengan kata lain, tidak ada jalan untuk menyelamatkan umat manusia di planet bumi ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa misi antar galaksi yang dijalani Cooper bukan untuk menyelamatkan umat manusia yang ada, tetapi untuk membuat populasi manusia yang baru di planet lain. Dan itu dilakukan agar umat manusia tidak punah dan bisa berkembang biak di tempat baru atau planet baru tersebut. Hingga saatnya Cooper dan kawan-kawan tiba di planet kedua yang diyakini layak untuk dihuni, ternyata lagi-lagi planet tersebut hanya dipenuhi dengan bongkahan es dan tidak ada kehidupan sedikit pun di sana. Sampai di titik sumber sinyal berasal, mereka pun melihat sebuah pesawat dari misi sebelumnya yang dipimpin oleh Dr. Mann. Saat masuk, mereka langsung membuka Sleep tersebut. Dan betapa senangnya Dr. Mann ketika akhirnya dia bisa diselamatkan. Terlihat Dr. Mann sedang menjelaskan kondisi planet tersebut di mana planet itu menurutnya layak untuk dihuni. Kemudian, Dr. Mann mengajak Cooper keluar untuk melihat situasi di sana. Dan timbullah suatu masalah ketika Dr. Mann dengan sengaja mendorong Cooper ke jurang, yang pada akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwa Dr. Mann sudah berbohong, di mana sebenarnya planet tersebut jelas tidak layak huni dan tujuan Dr. Mann mengirim sinyal penyelamatan adalah hanya untuk membajak pesawat mereka untuk kemudian akan dia pakai agar bisa bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Dan akibat insiden tersebut, Romley pun harus tewas oleh ledakan di markas Dr. Mann. Cooper sendiri berhasil diselamatkan oleh Amelia yang menjemputnya. Dengan pesawat Romley, Dr. Mann pun berangkat menuju ke pesawat utama untuk menguasainya. Namun terjadi sebuah masalah ketika pesawatnya ternyata tidak bisa terhubung ke pesawat utama, sehingga dia terus memaksakan diri yang mengakibatkan pesawatnya hancur dan beliau meninggal dunia di angkasa. There is a moment. Mengetahui hal itu, Cooper dan Amelia berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan sebagian pesawat utama dan akhirnya berhasil terhubung dengan sebagian pesawat yang tersisa. Selanjutnya, karena tidak mungkin untuk kembali pulang ke planet bumi dengan persediaan yang ada, Cooper dan Amelia pun memutuskan untuk pergi ke planet ketiga yang mungkin saja layak untuk dihuni. Tapi masalahnya, bahan bakar yang tersisa tidak memungkinkan untuk sampai di sana. Untuk itu, Cooper memiliki rencana lain di mana mereka akan melaju sedekat mungkin dengan lubang hitam untuk
untuk memanfaatkan daya gravitasi yang ada, di mana itu akan membuat pesawat mereka terdorong dan mengirit bahan bakar hingga sampai di planet ketiga. Dan saatnya tiba, kita bisa melihat seberapa kecilnya pesawat Cooper dibandingkan dengan ukuran lubang hitam tersebut. Dengan musik yang dibuat oleh om saya yaitu Hans Zimmer, membuat saya pribadi saat pertama kali menontonnya benar-benar sangat tegang, dan gimana ya, perasaan yang membuat saya sadar bahwa kita benar-benar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan misteri alam semesta di luar sana. Anjay. Hingga saat satu persatu pesawat kecil mendorong pesawat utama, hal itu membuat pesawat kecil kehabisan bahan bakarnya. Dan si robot TARS pun harus mengorbankan dirinya dengan melepaskan pesawatnya dari pesawat utama dengan tujuan untuk mengurangi beban yang ada. Goodbye, Tars. Goodbye, Dr. Brent. Namun yang tak diduga oleh Amelia adalah Cooper ternyata juga memiliki rencana lain, di mana dirinya juga berkorban dengan melepaskan pesawatnya dari pesawat utama. Hingga Cooper dan si robot TARS pun harus tersedot masuk ke dalam inti lubang hitam yang entah akan membawa mereka kemana. Hingga saat dirinya sudah masuk ke dalam lubang hitam, kita hanya bisa melihat kegelapan. Kemudian muncul beberapa percikan cahaya yang entah apa itu. Semakin lama, Cooper pun mulai merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat yang sudah pasti itu akan sangat menyakitkan. Hingga pesawat sudah tidak bisa lagi bertahan, Cooper pun keluar dan melontarkan dirinya. Yang terjadi kemudian, kita bisa melihat sebuah bola di mana Cooper terjatuh ke dalam bola tersebut. Entah apa yang terjadi, Cooper pun tiba-tiba berhenti terjatuh dan melayang tepat di antara ruang dan waktu yang tidak bisa dijelaskan secara akal untuk saat ini. Dan faktanya, Cooper berada dalam ruang 5 dimensi yang diproyeksikan ke dalam ruang 3 dimensi kita. Di mana dia berada tepat di dalam kamar yang tidak lain adalah kamar anaknya sendiri, yaitu Murphy. Cooper pun memukul-mukul rak buku hingga bukunya terjatuh dan dia melihat Murphy kecil di sana. Berharap Murphy mendengarnya, Cooper pun terus berteriak memanggil namanya, tetapi seperti yang kita tahu bahwa walaupun Cooper bisa menggerakkan benda-benda di sana, mereka berdua berada dalam dimensi yang berbeda sehingga mustahil untuk berkomunikasi secara langsung. Dan saya yakin kalian semua pasti bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Cooper yang melihat orang yang disayanginya tetapi tidak bisa menggapainya. Tak putus asa, Cooper pun berkeliling di mana dia melihat kamar Murph dari berbagai waktu yang berbeda, kemudian menghampirinya. Dengan kode Morse melalui celah buku, Cooper pun berusaha berkomunikasi dengan Murph, tapi justru hal itu malah membuatnya terkejut. Hingga saat Cooper melihat dirinya sendiri di sana, Cooper berteriak dan memaki dirinya sendiri agar tidak pergi meninggalkan Murph. Make him stay, Murph. Make him stay, Murph. Don't let me leave, Murph. No! Di waktu yang bersamaan di planet bumi, terlihat Murph dewasa tengah berada tepat di dalam kamarnya untuk mengenang kenangan terakhirnya. Dan secara kebetulan, akhirnya dia sadar bahwa hantu yang semasa kecil berada di kamarnya adalah ayahnya sendiri, yaitu Cooper. Dan dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa teror di masyarakat tentang hantu selama ini ternyata bukan bermaksud untuk menakuti kita, tetapi untuk berkomunikasi dengan kita. Saha aing. Hingga tak lama terdengar suara Tarsi robot yang berkomunikasi dari tempat lain. Di situ mereka pun berdiskusi perihal keberadaan mereka sekarang hingga didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa gravitasi mampu melewati dimensi dan waktu. Lalu dengan pengetahuan dan data yang tersimpan di memori TARS, Cooper pun menyuruhnya mengubah data tersebut ke dalam bentuk biner untuk menunjukkan lokasi di mana NASA berada. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah Cooper mengirim dirinya sendiri kepada lokasi NASA tersebut. Selanjutnya, Cooper meminta TARS untuk merubah data tersebut ke dalam kode Morse. Untuk selanjutnya, Cooper akan menyampaikan pesan tersebut kepada jam tangan milik Murphy, di mana data dalam bentuk Morse tersebut merupakan rumus pemecahan masalah tentang bagaimana membuat sebuah pesawat yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan oleh ayah Amelia. Dan di saat bersamaan, akhirnya Murphy menyadari bahwa gangguan pada jam tangannya merupakan kode Morse tersebut.
Dan setelah Cooper selesai menyampaikan pesan tersebut, timbul pertanyaan tentang siapa yang membuat dan memfasilitasi mereka dengan ruang 5 dimensi tersebut. Hingga akhirnya Cooper mengambil kesimpulan bahwa itu adalah dilakukan oleh kita sendiri, yaitu manusia masa depan yang memiliki kecerdasan tinggi. Dan saat dimensi tersebut tertutup, Cooper melihat Amelia pada saat melewati lubang cacing. Yang lagi-lagi terkuaklah sebuah fakta bahwa makhluk yang bersalaman dengan Amelia tadi itu adalah Cooper. Selanjutnya, entah apa yang terjadi, kita bisa melihat Cooper yang tiba-tiba berada di dekat planet Saturnus. Kemudian dari kejauhan terlihat semacam pesawat ruang angkasa yang menuju ke arah Cooper. Saat sadar, Cooper pun terbangun di sebuah rumah sakit yang berada tepat di dalam pesawat tersebut. Kita bisa melihat bentuk pesawat tersebut melingkar seperti sebuah tabung dan pesawat tersebut dinamai dengan Stasiun Cooper. Sesuai penemunya yaitu anaknya sendiri yang tidak lain adalah Murphy Cooper. Saat diajak berkeliling ke replika rumahnya, Cooper pun melihat Tarsi robot yang mereka temukan di dekat Saturnus, tempat mereka menemukan Cooper tadi. Setelah itu Cooper pun memperbaikinya. Dan saatnya Cooper bertemu dengan Murph di rumah sakit, dia melihat ada banyak orang yang mengunjunginya. Di mana mereka adalah anak cucu Murph yang tidak lain merupakan keturunan dari Cooper sendiri. Dan pada adegan ini, saya tidak bisa membayangkan atau bagaimana rasanya ketika kita menjadi seorang ayah dan melihat anak kita sendiri berusia lebih tua dari kita. Tapi yang pasti pertemuan terakhir tersebut membuat Cooper sadar bahwa cinta ternyata bisa melewati dimensi ruang dan waktu. Murphy pun mengatakan bahwa orang tua tidak boleh melihat anaknya mati, lalu menyuruh Cooper untuk pergi dan menemui Amelia di planet ketiga tersebut. Selanjutnya, kita diperlihatkan Amelia yang berada di planet ketiga di galaksi lain dan dia sendirian. Yang ternyata planet ketiga tersebut memiliki langit yang sama seperti di planet bumi dan udara yang sama seperti di planet bumi. Untuk itu, Cooper pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dalam misi penyelamatan Amelia. Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari film ini dan pasti banyak pertanyaan tentang beberapa part yang mungkin belum jelas penjelasannya. Tapi karena tidak cukup waktu untuk menjelaskan hal tersebut, jadi dipersilahkan melihat penjelasannya di Google atau di YouTube. Udah banyak kok sepertinya. Kembali ke film. Kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, film ini adalah film terbaik Nolan dibandingkan dengan yang lain, di mana musik dan gambarnya benar-benar pas, tegangnya dapat, sedihnya dapat, pengetahuannya sudah pasti. Soalnya kan kata Christopher Nolan sendiri membuat film ini dengan berdasarkan sains yang sebenarnya atau paling mendekati dengan aslinya. Walaupun memang ada beberapa scene yang mungkin terkesan imajinasi liar, tapi secara keseluruhan the best sih pokoknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah saat kamu jadi orang tua, kamu adalah hantu dari masa depan anakmu. Saya John, sampai jumpa. STNK Pesawat UFO.